keterikatan orang ayeuna sejak Rasulullah dibi'sah diutus, maka seluruhnya harus terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak lagi berlaku syariat Nabi sebelumnya. Oleh sebab itu maka mustahil Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mustahil. Kalau hukumnya bukan pakai hukum Allah. Mustahil Indonesia ini akan jadi negara yang merdeka kalau hukumnya masih tetap ngekewek, ngekepan, meraktekan hukum penjajah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Nah, jamaah rahimakumullah, di pelajaran pertama kitab Nidhamul Islam kita masuk ke pembahasan tentang mengimani Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maratibul iman birrusul. Al-iman birrusul laisa ala martabatin wahidah, bal hunaka al-iman al-mujmal wa huwa al-imanu bi jami'ir rusul ala wajhil ijmal. Iman kepada para rasul, para jamaah, satu ada yang secara global, artinya mengimani seluruh Rasulnya Allah Ta'ala. Kemudian Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala wajhil khusus, ya, mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lebih khusus. Fahada wajibun ala umumil ummah la yasaul mu'mina ayyu'ridha anhu aw yunkirahu. Ini adalah perkara wajib atas setiap orang, ya, tidak diberi celah, alasan atau dibenarkan berpaling dari ini, ya, dari mengimani Nabi Muhammad SAW secara lebih khusus dan seluruh Rasulnya Allah secara global. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, wal iman birrusul yatadhammanu umuran. Atas iman kepada para rasul, para jamaah rahimakumullah, menuntut 4 hal, ya. Satu, at-tasdiqu binubuwatihim wa bima ja'u bihi min indillahi azza wa jalla. Hendaknya membenarkan kenabian semua nabinya Allah, kerasulan semua rasulnya Allah. Wa bima ja'u bihi min indillah, dan membenarkan apa saja yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Hadid Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, pakai segotnya segot jamak, ya, rusul. Ulaika humus siddiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita diajari di dalam Islam, ya, sebagai agama yang suci, yang murni dari Allah Ta'ala. Salah satu keagungan ajarannya adalah kita tidak dibenarkan mengimani Nabi Muhammad kemudian menolak Nabi yang lain. Contoh, kita iman kepada Nabi Muhammad tapi tidak iman kepada Nabi Isa misalnya, itu tidak diajarkan oleh Islam, ya.
Kita diperintahkan iman kepada Nabi Muhammad, sebagaimana kita juga diperintahkan mengimani seluruh Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang lurus, agama yang bersih, yang tidak diajarkan hasud, tidak diajarkan dengki, ya. Lain dengan agama-agama buatan yang lainnya, para jamaah rahimakumullah. Meski dulunya murni dari Allah, tapi ajarannya sudah banyak dirusak, ya. Salah satunya adalah mereka iman kepada Nabi Isa tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimani Nabi Musa tapi mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, di dalam Islam tidak begitu, ya. Bahkan di dalam Islam itu diajarkan para jamaah mengingkari satu Rasul Allah, ya, itu sama dengan kufur terhadap seluruh Rasulnya Allah. Jadi kita iman kepada semua. Nah, dalam konteks iman seluruh Rasul kita imani para jamaah, tetapi dalam konteks taat kita hanya diperintahkan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tersebut di dalam hadis, ya, kisah singkat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa suatu ketika sahabat Umar bin Al-Khattab membawa lembaran Taurat. Ketika lewat di depan beliau nanya, kemudian mafia dikaya bin Al-Khattab, membawa apa wahai Umar, gitu. Kata sahabat Umar bilang, ini ya Rasulullah, lembaran-lembaran Taurat yang saya baca di dalamnya menarik sekali tentang keagungan akhlak daripada Nabi Musa. Mau saya pelajari dan mau saya tiru Nabi Musa, mau saya ikutin Nabi Musa. Nah, mendengar jawaban itu dari sahabat Umar, Rasulullah marah, ya, wajahnya merah. Kemudian beliau bersabda, ya Ibn Al-Khattab, walladhi nafsi biyadih, wahai Ibn Al-Khattab, demi Allah yang hidupku ada dalam genggamannya, lau kana akhi Musa hayyan, apabila Nabi Musa saudaraku itu masih hidup, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani, tidak ada pilihan untuk Nabi Musa kecuali beliau wajib itba kepada aku. Sekarang Nabi Musa sudah tidak ada, aku masih hidup, kamu malah mau mengikuti Nabi Musa, tidak sah, gitu kata Nabi Muhammad, ya. Imanmu kepada Nabi Musa cukup iman bahwa beliau sebagai Rasulnya Allah, tapi dalam soal itba kamu dilarang mengikuti Nabi Musa, ikuti aku, gitu. Jelas para jamaah. Jadi nyontoh Nabi Musa ge temenang, kau mau nyontoh anu sejen, ya. Dalam hal ini umat Islam kan sudah diingatkan oleh Nabi, nanti kalian akan mengikuti sunanaman qablakum shibron bi shibrin, ya. Model hidupnya orang-orang sebelum kalian, selangkah demi selangkah, ya. Maaf, sejengkal demi sejengkal, sesikut demi sesikut. Hatta ketika mereka masuk ke lubang biawak pun kamu mengikuti mereka. Terus sahabat bertanya, apakah Yahudi dan Nasrani mereka itu ya Rasulullah? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Jadi krisis umat di akhir zaman salah satunya adalah tadi, sebagai umat terbaik, umatnya Nabi Muhammad, tetapi dalam pola hidup mengikuti Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min. Padahal jangankan mengikuti Yahudi dan Nasrani, mengikuti Nabi Musa pun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara mengimani, nah sekali lagi saya garis bawah, ya, iman kepada seluruh Rasul kita wajib, tapi dalam konteks mengikuti itba, bertaasi, berqudwah, kita hanya diperintahkan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, tuntutan mengimani para Rasul adalah ada mutafriq baina ahadin minhum. Kita tidak boleh membedakan salah satu dari para nabi, para Rasulnya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah, para jamaah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Ya. Rasul dan orang-orang beriman itu mengimani, ya,
apa-apa yang diturunkan dari Allah. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya mengimani Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab sucinya Allah, beriman kepada para rasulnya Allah. Pakai segot jamak di sini ya. Nah, menarik juga para jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan orang beriman itu adalah mengimani seluruh kitab sucinya Allah. Sama dengan yang tadi, kita wajib mengimani Zabur, kita wajib mengimani Taurat, kita wajib mengimani Injil ya, yang asli-asli itu semuanya kitab suci dari Allah. Kita iman ya, kita iman, kita percaya. Tapi tadi dalam soal pengamalan kita hanya diperintahkan mengamalkan Al-Qur'anul Karim gitu. Bisa kita bayangkan ya. Makanya ada di firman Allah yang ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu di tafsir Ibnu Katsir disebutkan begini para jemaah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Jadi asbabun nuzulnya itu adalah pada saat itu Rasulullah kedatangan 7 orang Yahudi. Ya, dari berbagai daerah datang menghadap Rasulullah dan mengikrarkan diri masuk Islam. Setelah mereka baca syahadat, para jamaah sudah baca syahadat, ada 3 orang yang angkat tangan. Dari mereka masing-masing ingin mengamalkan ayat-ayat hukum-hukum di dalam Taurat. 1 di antara mereka minta izin, ya Rasulullah, nasta'dzinuka an nu'azzima yaumas sabti. Naqumu lailaha wa nasumu naharaha ta'ziman lahu. Ya Rasulullah, satos abdi sahadat ieu abdi nuhunkeun izin ya Rasulullah, bade tetep mensakralkeun hari Sabtu ya. Malamnya kami begadang, siangnya kami puasa. Karena itulah ajaran Taurat mau kami abadikan satu ini. Tauratnya Taurat yang asli. Ya, yang kedua ada lagi yang minta izin, ya Rasulullah, izinkan kami setelah masuk Islam ini untuk ala kadar sholat malam kami tidak membaca Al-Quran, tapi yang kami baca adalah ayat Taurat. Tauratnya Taurat yang asli. Kemudian ada yang ketiga terakhir, angkat tangan juga, ya Rasulullah, izinkan kami untuk tetap tidak makan daging onta ya, sebagaimana tertera di dalam Taurat. Sempat halal tapi kemudian orang Bani Israel rewel, dihukum oleh Allah, daging onta itu dilarang. Nah, kemudian di dalam Al-Quran daging onta itu halal. Nah, si orang Yahudi ingin tetap mengharamkan apa? Daging onta ya. Mendapati itu bagaimana? Orang sudah syahadat, masuk Islam, kitab sucinya Al-Quran, tapi tetap mau mengamalkan kitab Taurat. Rasulullah diam. Mesti jawab apa ini? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah itu selalu berdasarkan wahyu, tidak pernah bicara berdasarkan nafsu. Mesti dijawab apa ini orang ini ya. Sudah masuk Islam, kitab sucinya Al-Quran, tapi ingin mengamalkan Taurat. Tauratnya Taurat asli, sama-sama dari Allah. Ini mesti apa ini? Maka turunlah ayat ini. Ya, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Maksudnya apa? Totalitas. Cukuplah mengimani Taurat yang asli, keberadaannya sebagai kitab suci dari Allah. Tapi kamu tidak boleh mengamalkan Taurat. Karena kalau kamu diizinkan mengamalkan Taurat, terus untuk apa ada Al-Quran? Bayangkan, mengamalkan Taurat saja nggak boleh, apalagi mengamalkan KUHP. Paham ya? KUHP itu produk Belanda, penjajah, ya, kafir, dan nggak sebentar menjajahnya juga, 350 tahun, penjahat luar biasa. Makanya Belanda waktu diusir itu beri cengengesan, biarin gua diusir katanya, tapi mereka masih tetap pakai hukum kita.
Jadi artinya apa? Dimaknain merdeka Indonesia, belum merdeka karena hukumnya masih pakai hukum penjajah. Dilihat dari sisi akidah, akidah bangsa Indonesia ini hukum yang dipakainya itu bermasalah. Kenapa? Pakai Taurat aja dilarang, padahal kitab suci dari Allah. Ini kok mengamalkan apa namanya? KUHP. Oleh sebab itu maka mustahil Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mustahil. Kalau hukumnya bukan pakai hukum Allah. Mustahil Indonesia ini akan jadi negara yang merdeka kalau hukumnya masih tetap ngekepan meraktekan hukum penjajah. Ya. Mustahil Indonesia ini bakal maju, bakal sejahtera, bakal subur makmur, mustahil ya. Itu kalau ada yang apa namanya ngomong Indonesia subur makmur lah jenawi, itu dalam dunia mimpi. Ya. Ya, kita wajib mengingatkan ini kepada seluruh anak bangsa supaya apa? Supaya sadar, supaya ngeh gitu loh, bahwa kita itu sekarang masih dijajah ya. Masih apa? Masih dijajah. Ditinjau dari sudut akidah bermasalah dengan tadi ya. Dilihat dari fakta juga, memang faktanya hari ini nggak kunjung merdeka kita ini. Akar masalahnya di mana? Akar masalahnya bukan di persoalan presidennya siapa, karena itu saja nggak cukup. Dua hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Satu, sistem yang baik. Yang kedua, pemimpin yang baik ya. Sistem yang baik menurut keyakinan kita sebagai muslim apa? Adalah sistem aturan hidup yang datang dari yang maha baik. Siapa dia? Pencipta manusia, pencipta sekalian alam, yakni Allah Rabbul Alamin. Faham? Jadi bejakeun ya ka sahawae gitu. Ulah lieur tiap 5 tahun ganti pemimpin, hari sistemna teu pernah ganti mah demi Allah kitu deui gitu ya. Paham? Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah jelaskan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih ya. Orang beriman tuh kalimatnya begitu. Kami tidak membedakan salah satu di antara rasul-rasulnya Allah. Semua kami percaya, semua kami imani. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata, ya Allah, kami mendengar dan kami taat. Itu bedanya dengan orang munafik, sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami lawan gitu. Aya deui sami'na wa pikir-pikirna. Ya, saya dengar tapi saya pikir-pikir dulu. Kalau orang Islam, sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana, ya Allah kami mengharapkan ampunan-Mu wahai Tuhan kami. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Baik, itu yang kedua para jamaah rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga ya. Tuntutan iman, konsekuensi iman kepada para rasul adalah tauqiruhum wa ta'limuhum, harus mengagungkan dan memuliakan para rasul. Di surat Al-Fatah Allah Ta'ala berfirman, litu'minu billah wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu, al-ayah ya. Hendaknya kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya Allah ya, disebut mufrad di sini, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'azziruhu, mengagungkan, wa tuwakkiruhu, mengagungkan sama kepada Nabi Muhammad ya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, tuntutan daripada akidah kita ini harus selalu menjaga kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak boleh membiarkan ada pihak manapun yang mencoba melecehkan baginda Nabi. Tidak boleh. Makanya waktu kejadian Presiden Prancis kemarin menghina Nabi, dan untuk yang kesekian kalinya kita tunjukkan sikap ya. Kita menunjukkan sikap. Kita mendesak ya kepala negara kita untuk memberi pernyataan keras ya. Syukur ancam boikot produk segala macam kan. Di tengah situasi itu masih ada orang yang nyinyir katanya gitu.
Keun wae Kanjeng Nabi mah dihina oge, cenah Kanjeng Nabi mah tetap mulia. Persoalannya lain eta mang gitu ya. Itu. Persoalannya adalah tuntutan akidah. Tong sampai salah. Indung bapak orang dihina, orang ngambek. Ya. Pimpinan partai dihina, ngambek. Giliran Kanjeng Nabi dihina, dilecehkan, moyoy. itu benar ta? Ya. Itu para jamaah rahimakumullah. Nah, saterusna para jamaah rahimakumullah, wa ajma'al ulama ala anna man intaqasa nabiyyan minal anbiya faqad kafara. Para ulama telah bersepakat ya. Tentang apa? Siapa orang yang menghina ya salah satu nabi ya dari nabi-nabinya Allah, bukan cuma ke Nabi Muhammad ya, tapi seluruh nabinya Allah dihina, dilecehkan, maka faqad kafara, orang itu telah kufur adanya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, wujubul amal bi syara'ihim, wajib mengamalkan syariat-syariatnya. Wadzalika fi kulli haqqi fi haqqi kulli ummatin lan nabiyha. Jadi untuk setiap umat ya, bagi nabinya tersendiri. Wala yahfa anna dzalika qabla bi'sati nabiyina sallallahu alaihi wasallam allati nasakhat syari'atuhu kulla syari'atin ya. Nah, dulu zamannya Nabi Isa ya syariatnya Nabi Isa. Zamannya Nabi Musa demikian juga syariatnya Nabi Musa. Ketika Nabi Isa sudah diutus, maka syariat Nabi Musa sudah tidak berlaku untuk umat berikutnya. Nah, demikian juga jamaah rahimakumullah, ketika hari ini ya kita semua tahu sudah 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad diutus, maka itu menasakh ya. Jadi sudah menyalin, menutup seluruh syariat Nabi sebelumnya. Jadi istilah nanti jamaah rahimakumullah, keterikatan orang ayeuna sejak Rasulullah dibi'sah, diutus, maka seluruhnya harus terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak lagi berlaku syariat Nabi sebelumnya. Begitu jamaah rahimakumullah ya. Kemudian yang kelima, i'tiqadu ismatihim fi tablighihimil wahyi. Wajib mentekadkan bahwa para nabi dan rasul itu maksum ya. Seluruh ajaran yang datang dari Allah itu bersih, murni, apa adanya, tidak ditambahi, tidak dikurangi, tidak dimodifikasi, utuh apa adanya. Maksum ya dalam menyampaikan wahyu. Kemudian juga wa ismatuhum minal kaba'ir was saghair allati tadullu ala khissati taba' wa sufulil himmah. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, para nabi dan rasul itu juga maksum, dipelihara dari segala kesalahan, mustahil berdosa, dari dosa kecil apalagi dosa besar, maksum ya. Oleh karena itu maka jamaah rahimakumullah, kalau kita kalau kita suka mendengar bahasa dia mah nggak mungkin salah, dia pasti benar. Nah, dia ini siapa gitu. Kalau itu dialamatkan kepada para nabi, kepada para rasul, tepat ya. Jadi mustahil ada nabi salah, mustahil ada rasul keliru, itu mustahil para jamaah. Adapun yang lain para jamaah ya, yang dimaksum itu sejauh yang saya pelajari di kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang maksum tidak mungkin salah, nggak mungkin keliru, itu satu para nabi dan rasul. Yang kedua adalah para malaikat, itu juga maksum. Kalau yang lain itu bisa salah, bisa keliru. Saya teringat banget, dan ini ajaran ya para jamaah. Saya teringat dengan 4 perkataan Imam Mujtahid Mutlak. Pertama, pernyataan Imam Abu Hanifah sebagai di antara 4 mujtahid beliau yang paling senior. Ada yang mengatakan itu masanya masa tabi'in ya, ketemu hidupnya itu dengan sahabat.
Beliau mengatakan, idza ja'ad dalilu minallah fa 'ala ra'si wal ain. Kalau ada dalil datang dari Allah, saya langsung bertekuk lutut. Sami'na wa ata'na gitu. Idza ja'ad dalilu min Rasulillah fa 'ala ra'si wal ain. Kalau ada dalil datang dari Rasulillah, maka fa 'ala ra'si wal ain. Saya langsung bertekuk lutut. Sami'na wa ata'na. Idza jaa dalilu min sahabati Rasulillah ridwanullahi taala alaihim ajmain. Kalau ada dalil datang dari para sahabat, maka saya juga bertekuk lutut. Baru yang keempat kata beliau, ketika dalil datang dari selain Allah, selain Rasul, selain para sahabat, maka fahum ulama wa ana insyaallah minhum. Kata beliau, mereka ulama, insyaallah saya bagian dari mereka. Artinya apa? Saya ada ruang harus berfikir gitu. Kalau cocok dengan Allah dan Rasul, pendapat itu aku terima. Tapi kalau pendapatnya beda dari Allah dan Rasul, aku tolak. Gitu para jamaah. Kenapa? Karena kalau Allah pasti benar, Rasul pasti benar. Dan kalau ijma sahabat juga dijamin benar. Melalui banyak hadis Nabi SAW. Sahabat itu tidak berijma dalam kesesatan. Mustahil. Baik, jadi ulah dibalik para jamaah ya. Ari ti Allah di pikiran, ti Rasul di pikiran, ti sahabat ditolak, ari ti mama ajengan ditereuy bulat-bulat. Ya, langsung. Tipun guru cenah gitu. Da guru mah pasti bener cenah gitu. Guru mah moal mungkin salah gitu. Cek saha guru moal mungkin salah teh. Tibaliknya anu moal mungkin salah itu adalah Allah, Rasul dan ijma sahabat. Makanya ada pernyataan juga Imam Malik pada jamaah. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Terkenal sekali perkataannya. Saat beliau sedang berada di Raudhah di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depan banyak orang beliau mengatakan kulluna rad wa mardud illa sahib hadzal qabri. Kata beliau, setiap kita tuh ma'asyirul ulama maksudnya. Setiap kita ini itu bisa benar, karena benar maka diterima. Tapi juga bisa salah, karena salah maka kita bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabri. Kecuali Rasulullah yang dimakamkan ini. Ini mutlak benar, mustahil salah. Ini pengertian maksum. Jelas para jemaah? Ya, itu Imam Malik. Muridnya Imam Syafi'i terkenal sekali juga, beliau mengatakan, ya. Kata beliau, "Idza wajadtum qauli mukhalifan li qaulir Rasul, fa khudu qaular Rasul wadribu qauli ardal haid." Imam Syafi'i mengatakan begitu. Apabila kalian mendapati perkataan aku berbeda dengan sabdanya Rasulullah, kalian ambil sabda Rasulullah, buang perkataan aku. Jadi Imam Syafi'i begitu. Atau misalnya beliau mengatakan, kalau perkataan aku berbeda dengan sabda Rasul, ambil perkataan aku. Imam Syafi'i enggak mengatakan begitu. Ambil sabdanya Rasul, buang perkataan aku. Artinya apa? Betapa tingginya ilmu beliau, betapa rendah hatinya beliau, dan betapa mengajarkan kepada kita untuk dalam posisi yang benar. Apa itu? Yang maksum pasti benar, mutlak benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau dikasih dalil dari Allah langsung sami'na wa ata'na. Kalau dalil datang dari Rasulullah langsung sami'na wa ata'na. Datang dalil dari mama kayak pikir-pikirna gitu. Kalau mun mama na cocok jeung Allah jeung Rasul, saya ikutin mama. Gitu. Tapi kalau mama ini berbeda dengan Allah dan Rasul, punten mak gitu ya. Karena ini tuntutan akidah, mama saya tinggalkan. Gitu. Jelas para jamaah? Mama jengan ya. Nah, jadi ulah tibaliknya memahami agama tuh. Kan orang sok sekalarepna memahami agama teh. Aya nu nyebut guru mah pasti bener. Moal mungkin salah, dah keliru. Aya dinu nyebutkeun kieu, jang hirup mah kudu kumaha pamarentah cenah gitu. Da pamarentah ke cenah di luhur teh lain jelema-jelema bodoh cenah gitu. Tuturkeun we cenah gitu. Pasti bener.
Moal mungkin pemerintah salah, cek saha? Emang pemerintah maksum? Komo alam geus terbuka siga kieu. Ngomong ka mana karep membenci produk asing gitu. Tapi ngebuka impor beras, impor garam segala macam. Camplung masih kena disebut. Moal mungkin salah. Masih kena nyebut ulil amri. Makanya temenang orang ditaklid. Yang benar bagaimana? Lamun pemerintah cocok jeung Allah jeung Rasul, wajib orang taat. Tapi nalika ulil amri pemerintah teu cocok jeung Allah jeung Rasul, wajib orang ingkar. Ulah nuturkeun wae emang atunya. Jelas ya para jamaah ya. Geus jelas nyimpangna teu nerapkeun aturan Allah masih kena disebut ulil amri. Itu bener eta penafsiranna salah ya. Sudah jelas-jelas menolak syariat Allah masih juga wajib dikatakan harus taat. Enggak gitu ya. Nah, begitu para jamaah. Selanjutnya jamaah rahimakumullah itu 5 ya. Baik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir hikmah al-hikmah min irsali rusul ya. Hikmah diturunkannya diutusnya Rasul adalah jamaah rahimakumullah ada beberapa nih. Saya persingkat, iqamatul hujjah 'alal ibad ya. Jadi untuk menegakkan hujjah di atas bagi para hamba. Jadi kieu maksudnya teh diutusnya para rasul adalah supaya nanti pada saat manusia dihisab di yaumil mahsyar itu mereka tidak lagi akan bisa argumentasi. Ya Allah, saya jadi ahli maksiat, saya jadi ahli dosa seperti ini jauh dari agama. Maaf ya Allah, belum ada yang datang kepada saya. Bohong ya. Apalagi zaman sekarang para jamaah ya, apalagi zaman sekarang, zaman sudah segini terbuka ya, kita bisa ngaji segala macam. Nggak bisa, itu satu. Yang kedua, iqamatiddin wa siyasatud dunyabih. Nah ini penting nih. Salah satu hikmah diutusnya para rasul adalah, tolong perhatikan, iqamatuddin ya wa siyasatud dunyabih, untuk menegakkan agama ya, dan untuk menegakkan politik dunia dengan agama. Iqamatuddin wa iqamati siyasatid dunya bihi. Jadi diutusnya para nabi dan rasul, hikmahnya adalah menegakkan agama dan menegakkan politik dunia terbimbing dengan agama. Gitu para jamaah. Faqad kana al-anbiyahum as-sadah alladzina yudiruna syu'unal bilad wal ibad. Dan terbukti para jamaah rahimakumullah, para nabi itu adalah mereka para politisi. Para nabi itu adalah para politisi. Ya, alladzina yudiruna syu'unal bilad wal ibad. Para nabi dan rasul itu tugasnya adalah mengurus al-bilad wal ibad, bahasanya, ngurus negara dan ngurus hamba. Itulah agama yang benar ya. Agama yang benar itu adalah dinun wa daulatun ya. Din wa daulah. Apa din wa daulah itu? Din adalah sistem, wa daulah adalah institusi pelaksana sistem. Jamaah rahimakumullah, persis dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kata beliau, ad-dinu asasun. Agama itu adalah pondasi. Fama laisa lahu asasun fa kharabun. Negara kalau tidak tegak di atas agama Islam, fa kharabun, maka hancur. Gitu, ya. Jangankan negara teu napak kana agama Islam, individu we teu make agama, rumah tangga teu pake agama, hancur. Ya. Nah, salah satu pilar penting dalam kehidupan itu adalah pendidikan para jamaah. Ya. Jamaah harus tahu, ternyata Masya Allah draft arah pendidikan 2020 sampai 2035 di bawah menteri yang sekarang ini itu sudah mencoret kalimat agama.
ke depan tidak ada lagi pelajaran agama. Bahkan namanya pun diganti jadi pelajaran pengajaran budi pekerti. Masih ngomong ulil amri. Ngopi mang, kurang piknik kita. Ya. Ya. Agama dicoret, ya. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Jadi sekali lagi, ek dijadikan naon ya negara orang teh, geus kabaca banget. Dan ini harus disampaikan di pengajian. Jangan takut kalau pengajian itu kemudian ngaji kok politik. Saya katakan 90% ajaran Islam itu isinya politik. Ya, 10% itu adalah habluminallah. Yang lainnya itu adalah habluminanas, bagaimana hubungan antar manusia, termasuk lintas agama. 90% itu bicara tentang sistem, bagaimana mengatur sumber daya alam, keamanan dalam negeri, ya, hubungan luar negeri, bagaimana dakwah, bagaimana jihad, segala macam, bagaimana mensejahterakan orang, itu diatur dalam siasah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan begitu. Ad-dinu asasun, ya. Agama ini adalah fondasi. Fama laisa lahu asas fa kharabun. Sebaliknya kata beliau, wasultanu harisun. Kekuasaan itu adalah penjaga. Fama laisa lahu harisun fadaiun. Islam yang sempurna ini karena tidak dijaga oleh negara, fadaiun, ajarannya hilang. Ya. Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan, kapan itu? Coba saya katakan sekali lagi, Islam hanya tinggal nama. Nabi sudah ingatkan ya, sayati zamanun 'alan nas ma yabqa syai'un fihi minal islami illa ismu. Nanti akan datang satu zaman, Nabi yang bilang, pada zaman itu Islam tinggal nama. Kapan coba? Sekarang. Wala syai'un minal qur'ani illa rasmuh. Al-Qur'an tinggal tulisan. Kapan itu? Sekarang. Ada Qur'an dipakai KUHP. Nah. Bahkan ketua BPIP sudah bilang, wahai umat Islam, bergeserlah dari ayat kitab suci menuju kepada ayat konstitusi. Ih, jelema teh. Rek kafir kok ngajak-ngajak. Kafir mah kafir we sorangan ya. Jeung sok bijak deh hai umat Islam, bergeserlah kalian katanya. Dari ayat kitab suci menuju kepada ayat konstitusi. Beda jeung seruan Nabi jeung Rasul. Kalau Nabi dan Rasul seruannya adalah tinggalkan togut, kembali ke ayat suci, kitab suci gitu. Ari ieu mah ngajak ninggalkan ayat kitab suci menuju kepada togut. Togut itu di dalam tafsir isinya 4, as-sahir, tukang sihir, al-kahin. 2 dukun. Terus yang ketiga apa? Kullu syai'in yukhalifu syar'a. Setiap peraturan anu berbeda dengan hukum syara, itu namanya togut. Nah, yang keempat, nah, togut itu ternyata lahir dari yang membuatnya, ya. Jadi yang membuatnya itu adalah togut, hukumnya togut, terus yang mengiyakan kebenaran ini itu disebut sebagai abadatut togut, para penyembah togut. Naudzubillah min dzalik. Jadi togutnya ulah diartikan kuntilanaknya. Bukan, ya. Itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara hikmah tujuan diutusnya para rasul sekali lagi adalah iqamatuddin wa iqamatis siyasati dunya bih, ya, untuk menegakkan agama dan untuk mengatur perpolitikan dunia biddin, dengan agama. Gitu. Enggak boleh kayak sekarang nih, sekuler nih. Agama hanya diberi ruang bab wudu jeung bab salat teh unggul, ya. Bab negara agama jangan ikut campur, bab ekonomi agama jangan ikut campur. Gitu. Nah, ini ya. Nah, yang demikian harus kita lihat sebagai bentuk kemungkaran, ya. Karena itu kemungkaran, maka kita harus ingatkan, harus rubah, ya. Baik jamaah rahimakumullah, itu saja ya pelajaran pertama, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya ingatkan sekali lagi para jamaah, pegang pulpennya, siapkan kertasnya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya dalam bentuk tulisan.